Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Ini orang Sunda semua, Hadratul Muhtarami, bidadari beliau ini. Tapi beliau ini ustazahnya, ini istrinya kayaknya rendah hati, nggak mau ceramah. Tadi saya bilang, kakak yang harus ceramah bukan saya. Karena kakak ini kan istrinya ustaz. Sedangkan saya bukan ustaz, bukan syekh, bukan kiai. Saya ini boleh dipanggil juga dengan gelar bro. Nggak apa-apa. Jangan kurang ajar dari sekarang. Segan-segan dulu. Lalu kemudian saya dijemput oleh Abang Bintang. Namanya Bintang, Masya Allah. Baru kali ini saya bisa datang ke suatu tempat, bintangnya ada di bawah. Biasanya di atas. Apakah beliau itu setiap malam minggu bintangnya ada di bumi ini? Apa setiap hari? Astagfirullahaladzim. Beliau namanya Bintang. Berapa usianya bang? 21. Abang makan apa kok terlalu tinggi? Lalu kemudian saya datang ke sini, Masya Allah, saya nggak pakai surban tadi kan. Lalu pas datang saya dijemput oleh Abang Fatih. Di mana beliau ini? Ah tuh, yang ganteng tuh. Saya baru tahu beliau adiknya Bang Taki. Baru tahu, beliau berkata, Syekh, saya sudah lama DM engkau. Engkau nggak balas, kenapa? Saya bilang, kalau akhwat saya balas. Kalau abang yang DM, lama saya balas. Mubadir. Bercanda bang, sehat selalu insya Allah. Lalu kemudian pas saya lewat, banyak ukhti-ukhti yang menengok saya kayak gini. Kayak baru kali ini mereka melihat orang ganteng. Saya kan orang ganteng kan? Benar kan? Bukan cantik kan? Nggak apa-apa kan promosi untuk diri sendiri kan? Iyalah. Mudah-mudahan sehat selalu insya Allah. Lalu kemudian kepada Al-Mukarramin, Al-Muhtaramin, khususan orang tuanya Ustaz Taki. Mudah-mudahan mereka insya Allah sehat selalu. Dan khususan Ustaz Taki Malik dan rombongan-rombongannya, timnya saya dengar di sini timnya 60 orang. Banyak ya? Iya bang? Oi, timnya 60 orang. Masya Allah, banyak sekali. Berarti Ustaz Taki itu banyak uangnya. Aminilah. Itu kan doa. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kepada Al-Mukarramin, Al-Muhtaramin, ukhti-ukhti yang cantik nih. Jangan terlalu menengok saya. Nanti batal ya. Saya juga enggak bisa jaga pandang. Saya bukan malaikat. Kadang malaikat, kadang engkau yang setan. Enak kali berkata setan. Bercanda. Saya sengaja kayak gitu dari awal. Karena tadi istrinya Ustaz Taki Malik, beliau menyampaikan, minta tolong merangkullah anak-anak nih. Karena biasanya pada malam minggu itu seperti malam Lailatul Qadar bagi anak-anak muda. Ditunggu sama kita kan? Ada yang mau pacaran, ada yang mau ngopi, ada yang mau makan, ada yang sok-sok rileks, ada yang sok-sok santai. Banyak macam. Makanya tadi disampaikan oleh istrinya Ustaz Taki Malik, minta tolong pengajian ini jangan seperti pengajian lalu mereka itu ngantuk, lalu mereka itu bosan. Bikinlah sesuatu yang terkesan bagi mereka. Maka saya bilang, ya insya Allah. Makanya dari awal saya duduk di sini sampai terakhir insya Allah saya akan bermula dengan kayak gini. Maka tidak ada seperti para asatidz yang lain-lainnya. Kalau ustadz-ustadz yang lain bisa membawa ngantuk atau bisa membawa menangis seperti Ustadz Ghilman. Ustadz Ghilman kelebihannya bisa bawa jamaah menangis kan? Kalau saya nggak bisa. Tahu kenapa? Karena saya melihat
adik-adik ini, kakak-kakak ini, khususan ibu ini selalu nangis di rumahnya. Benar kan? Enggak mungkin saya bawa jamaah mereka datang ke sini lalu nangis berjamaah. Lucu kan? Karena mereka itu sudah tersiksa di rumah. Dan sifat perempuan itu suka nangis kan? Benar kan? Kadang-kadang dia enggak bisa nangis sendiri, harus bawa kawannya untuk nangis bareng juga. Unik gitu perempuan. Nah, mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah sehat selalu. Panjang umurnya, banyak amalnya, dan insya Allah sukses dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Mana foto saya? Enggak ada. Terus judulnya apa ini? Saya enggak lihat tadi. Apa judulnya guys? Hah? Apa judulnya? Sushi. Iya jangan ngegas lah, capek-capeknya. Kaget saya juga duduk di sini. Pelan-pelan, solusi hidup. Capek-capeknya, emang lewat tol. Capek sekali aja, nggak usah capek-capeknya. Ustaz Taki datang. Siapa itu yang ganteng? Oi, salaman dong. Mentang-mentang ganteng berewaan. Saya juga berewaan. Gini guys, ada 5 pilihan dari Nabi Muhammad SAW. Berapa guys? Yang pertama, kun aliman. Kalau bisa hafallah Al-Qur'an. Enggak bisa hafal Al-Quran, atau muta'alliman. Kalau enggak bisa hafal, belajar mengaji. Saya melihat di sini di masjid Malikal Mulki, Masya Allah, saya lihat di story. Enggak pernah saya datang ke sini. Baru pertama saya datang ke sini. Saya sangka masjidnya seperti Masjid Al-Istiqlal, besar banget. Pas datang, Masya Allah, bagus juga. Saya tadi tanya, berapa di sini jemaahnya? Katanya 200. Masya Allah. Terus siapa yang jadi imam di sini? Katanya kadang Taki, kadang ustadz-ustadz yang lain. Yang cerita ini Ustadz Fatih. Saya tanya beliau, abang pernah jadi imam enggak? Katanya, kadang iya, kadang enggak. Berarti enggak pernah dia. Ngaku aja. Enggak apa-apa. Terus saya tanya, di sini di mana rumahnya kalian? Katanya di samping masjid. Oh, berarti abang itu laki-laki soleh dong. Selalu di masjid. Katanya kadang soleh, kadang soleha. Maaf bang. Sengaja saya kayak gitu bang. Yang pertama, kun aliman. Kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Enggak bisa hafal, au muta'alliman. Belajar mengaji. Enggak bisa belajar mengaji, au mustami'an. Mendengar. Selalu mendengar. Enggak bisa mendengar, au muhibban. Dekatkanlah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Enggak bisa 4 ini, matilah engkau. Itulah kata Nabi guys, bukan kata saya. Wala takun khamisan fatuhlak. Saya cerita dari awal, ini sebentar sebelum saya cerita. Minuman ini untuk diminum apa untuk ditengok? Hah? Tapi enggak dipersilahkan. Oh Taki-chan, nanti aja nih. Ngaji kita dulu lah. Nanti insya Allah makan kita. Saya lihat di sana banyak makanan. Nanti saya bantu endorse ya. Yang punya banyak makanan, saya bantu endorse nanti ya. Boleh? Yang punya bisnis di sini siapa? Di sini semua? Nanti bikinin 1 box untuk saya. Gimana saya mau endorse? Masa dari situ bawalah 1 box, saya bawa ke rumah. Kalau kenyang saya bikinin endorse. Kalau enggak kenyang saya pura-pura ngantuk. Bercandalah. Kun aliman. Kalau bisa hafallah Al-Quran. Saya ini guys, dari keturunan yang biasa. Ayah saya bukan ustadz, ibu saya bukan ustazah. Orang biasa. Tapi kita ini alhamdulillah 10 bersaudara. Saya yang ketiga.
Alhamdulillah kami ini bisa hafal Al-Quran semua. Kok bisa? Karena orang tua yang selalu mencontohkan yang terbaik untuk anaknya. Ayah saya itu, saya cerita ini bukan sombong ya. Saya cerita ini supaya kakak, abang bisa menjadi seperti beliau. Paling minim. Ayah saya itu tidak hafal Al-Quran. Cuman beliau itu setelah sholat, setelah mengajak anaknya untuk mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terpaksa itu bang. Alah. Tuhan. Pak tes ya. Ya ayyuhal muzammil. Bagus ini guys. Ini kalau dibawa pas kita mau tidur, coba kita tes goroknya Ustadz Fatih. Pasti kedengaran tetangga. Qumil laila illa qalila. Abang fotografer, kalau mau foto saya di saat saya lagi ganteng ya. Jangan yang ganteng supaya saya taruh nanti di story. Oke bang, kerjasama ya. Begitulah ayah saya, beliau itu bang ngajak ngaji lepas pagi lepas maghrib. Itulah ayah-ayah zaman dulu. Kalau ayah-ayah sekarang ngajak rokok bareng, ngajak ngopi bareng, tapi nggak pernah ngajak ngaji. Benar kan? Makanya minta tolong yang namanya abang-abang harus kelihatan ganteng guys. Karena follower saya di Instagram itu 65. Kamu jangan datang-datang ke sini, pergi di sana. Ini untuk endorse ini. Pergi. Itu ayah saya guys. Makanya ini pesan saya kepada abang-abang. Walaupun engkau ini nggak hafal, jadilah contoh yang terbaik untuk anaknya. Kalau nggak punya anak, ya anak orang. Kalau bukan anak orang, ya ponakannya. Demi Allah kayak gitu. Istighfar, sok istighfar di sini. Di sini sok istighfar. Nanti baliklah dari sini, langsung main TikTok. Nggak apa-apa main TikTok, karena saya juga sering main TikTok. TikTok, Instagram, miligram, kilogram, apapun. Keluar dari rumah dia itu menutup berarti pakai pakaian yang keren. Tapi di saat di dalam rumah mau pakai nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Benar kan di dalam rumah, benar kan? Apa yang salah? Tapi bisa hafal Al-Quran. Makanya anak-anak Upin Ipin ini, tata cara untuk cepat menghafal Al-Quran, yang pertama harus mendatangi guru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru maka gurunya setan. Itulah kata para ulama yang dulu. Dan saya tadi melihat di sini ada pengajian lepas sholat Isya. Tadi ngaji siapa namanya? Bang Zidane yang main bola di Perancis itu. Hah? Di mana beliau? Lagi makan. Enak kali. Saya nyuruh ceramah. Engkau makan. Nantilah makan bareng. Bercanda, terserah. Lanjut aja. Mau rokok juga nggak apa-apa. Santai. Kita malam minggu. Sampai mana sih ini? Hah? Tata cara untuk cepat menghafal Al-Quran, yang pertama harus berguru, mendatangi guru. Guru di sini banyak. Ada Ustadz Zidane, ada Ustadz Taki Malik, Masya Allah. Ada Ustadz Muzammil, ada Ustadz Bahanan. Banyak guru-guru. Kalau saya bukan guru, saya cuman tukang pelawak, tukang ngelawak. Kalau mereka Ustadz jelas. Kalau saya, alhamdulillah jelas. Jangan macam-macam sama saya.
Yang pertama mendatangi guru. Guru yang pertama di dunia ini adalah Mengapa ibu itu derajatnya 3 tingkah dibanding laki-laki? Karena ibu itu menyusui, karena ibu itu melahirkan. Sebentar. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkah dibanding. Oh ya, kau mengandung, kan mengandung lagi, lahirkan lagi. Kalau laki-laki tidak jelas. Mereka melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Nggak tahu sampai kapan. Ini sudah dites, abang-abang. Yuk, dengan satu suara. Jangan sok-sok malaikat ya. Awas nanti jatuh cinta. Terus. Ketuk kepala kau ini. Nggak asik deh. Sok-sok malaikat saya tidak suka. Kita ini manusia, kadang malaikat, kadang Ayo guys, dengan satu suara. Awas nanti jatuh cinta. Asik mereka, kalian sok-sok. Disuruh ketawa aja kayak gini. Entah ada gigi, entah nggak ada gigi, saya nggak tahu. Coba kalau di sini, wah, lepaskan semua. Oi, sana. Saya cuma bercanda sama kau. Pergilah. La ilaha illallah. Ini bukan pengajian. Semoga kita selalu bisa silaturahim. Amin insya Allah. Saya orang Bogor, tinggal di Bogor, di sini, di Berenang Siang. Iya, bukan malam, siang. Sampai mana? Itu jauh sekali bawa minuman sampai sini. Bawa ke sini. Kita ini bisa hafal Al-Quran, bisa hafal Al-Fatihah, bisa hafal Adhan karena sering mendeng, maka gunakanlah telinganya. Maka pertanyaan yang pertama nanti di hari kiamat itu apa Kak? Tentang pertanyaan yang pertama nanti di hari kiamat setelah merebuka madinuka, yaitu adalah telinga kita. Inna sam'a, sesungguhnya telingamu. Al-basara, matamu. Wal fuada, hatimu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka abang-abang, kakak-kakak, adik-adik jangan sering-sering mendengar lagu TikTok. Kalau mau mendengar lagu TikTok nggak apa-apa, tapi jangan sering banget. Nggak apa-apa lah, jarang-jarang. Yang saya suka dari lagu TikTok ada yang lagu yang saya sering ulangkan, tapi itu isinya doa. Apa ya ini? Sebentar. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Terus. Sok-sok malaikat sekarang. Gak asik deh. Tak lanjut. Hafal enggak? Kelihatan tertulis di sini. Anak TikTok. Begitulah cara. Kok baru nyambung? 3G ya? Sini 5G. Cepat ketawa mereka. Kalau ingin cepat hafal Al-Quran, mendatangi maka kakak-kakak sering-seringlah datang ke sini. Walaupun saya tidak ada. Datanglah. Carilah ustadz-ustadz yang lain. Oke Kak? Ada di sini banyak ustadz-ustadz yang masih jomblo. Banyak kan? Hah? Mau dicampakkan? Mau apa? Harus punya ilmu dulu dan cuan. Baru datang. Nggak punya cuan? No. Kita nggak terima. Benar kan Kak? Emang kakak mau hidup susah?
Rasakan. Bercanda. Jangan emosi sama saya. Suruh siapa bikin pengajian kayak ini. Habis waktunya. Masih panjang kan? Betah sama saya? Nyaman sama saya? Abang betah sama saya? A'udzubillah. Innalillah. Yang pertama mendatangi guru. Yang kedua harus sering-sering mendeng. Nah, begitulah cara cepat menghafal Al-Quran. Yang ketiga, kita ini, iman kita ini tergantung kawan. Kalau kawan kita baik, kita juga Kalau kawan kita soleh, kita juga Tapi kalau dia kadang soleha, kadang solehot, kita juga Benar kan? Makanya harus pintar memilih kawan. Karena hafalan kita, ibadah kita, sikap kita, semua tergantung kawan. Kalau dia baik, kita ikut baik. Dan saya itu paling terharu dengan anak-anak, dengan orang-orang yang bisa menjaga sikap. Saya kurang suka dengan orang-orang, maaf ya, yang sering bercakap kayak gini. Anjir, anjing, sedikit-sedikit, anjir, anjing. Contoh. Kan saya bilang contoh. Salah saya. Itu kalau di Jakarta. Kalau di Jawa, jancuk. Itu contoh. Makanya jaga sikap. Supaya bisa jaga sikap, jaga lidah, jaga bicara, jaga hafalan, jaga iman, jaga ibadah, jaga sholat. Itu semua akan bisa terjaga apabila kita itu berkawan sama orang-orang begitulah bang, begitulah kak. Harus bisa jaga sikap. Intinya pelajaran yang ketiga, pilihlah kawan-kawan yang memang the best. Yang menurut engkau ini bermanfaat bagi engkau. Tapi kalau cuma buang waktu, janganlah. Nggak harus berkawan sama dia. Seperti sekarang. Kalian ini duduk sama saya, ada manfaatnya enggak? Buktinya apa? Nggak ada ilmunya, cuma ada ketawanya kan? Nggak apa-apa kan? Alhamdulillah. Oh ya, saya cerita ya. Saya hafal Al-Quran itu kak dari usia 4 tahun, selesai di usia 11 tahun. Nggak apa-apa saya kayak gini ya. Di saat saya hafal kak, di saat saya lagi menghafal, kok kayak lagi berenang. Lepaskan aja. Nanti keluar dari bawah. Masya Allah, tempat ini bagus ya. Kayaknya ini sering tersiksa di rumah. Datang dia ke sini melepaskan semua. Tak apa-apa lah. Sampai mana ini saya? Pas waktu saya menghafal Al-Quran kak, ayah saya, pergilah saya ke Masjidil Haram. Saya kan lahiran Mekah. Lahir di Mekah. Masya Allah, ke dia apa ke saya? Hah? Saya? Pas waktu saya pergi bang ke Masjidil Haram, pergilah saya enggak bisa duduk di sana, saya duduk di sini ya. Pas waktu saya pergi ke Masjidil Haram bang, apa ini? Ketawa terus. Bingung saya ini, cerita apa ini? Kalian itu ngetawain saya apa? Hah? Sakit hati saya. Jangan diketawain. Pas waktu saya pergi ke Masjidil Haram bang, saya kan pergi ke Masjidil Haram jalan kaki. Dari rumah ke Masjidil Haram itu jalan kaki, hampir setengah jam. Apakah ayah saya itu enggak mau mengantarkan? Bisa beliau mengantarkan saya. Tapi beliau itu mau ngasih pendidikan supaya kita itu bisa jadi anak mandiri. Bukan BCA, bukan BNI. Mandiri saja. Pergilah saya ke Masjidil Haram bang. Lalu ditanya sama guru saya, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak. Dipukul guys. Tahu di mana dipukul? Di sini ada rotan. Letakkan di situ. Bercanda.
Ini 2 kopi saya. 2 kopi. Saya enggak suka kopi. Saya suka kopi nangkau dengan bismillah. Ini kopi 3 kata saya. Kopi 3 atas? 3 kata. 3 kata? Apa itu? Enggak tahu. Ini kopi atas rumah ya? Iya, kopi atas rumah itu yang di depan. Silakan coba sih. Kok engkau yang promosi? Apanya? Nanti uangnya enggak ke saya. Nyampe mana saya ini guys? Pergilah saya ke Masjidil Haram guys. Lalu ditanya sama guru saya, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak, dipukul guys. Dipukul di mana? Maaf cakap, dipukul di pantat saya. Tahu gimana cara mukul guru saya? Pendidikan Makkah itu guys lebih ngeri daripada pendidikan Indo. Indo itu tidak boleh mukul. Makanya sekarang banyak yang muncul anak-anak setan. Benar kan? Benar kan? Terus terang. Lihatlah ulama-ulama Indonesia, mereka munculnya dari mana? Dari Mekah. Karena mereka itu juga pernah dipukul. Di sini ada rotan. Istri Ustaz Taqi Malik. Ada rotan. Carilah rotan. Engkau lah. Bercanda. Carilah rotan, ayo contoh. Ada rotan bang. Ada kabel. Ih, ngeri sekali. Ayo supaya saya kasih contoh. Tidak ada. Miskin sekali masjid ini. Ada? Di mana? Kok saya yang disuruh cari? Mana bang? Anggap rotan saya. Yang bandel di antara sini siapa? Bang, sini yang pakai kuning. Sini. Sini bang. Sini cepat. Ayo bang. Masa berkumis kayak gini takut? Sini bang. Sini. Sini. Iya bang ini. Iya sini. Contoh ya. Contoh boleh enggak? Boleh. Jangan dendam ya. Enggak deh. Contoh. Minta maaf ya. Iktidal bang. Iktidal. Menghadapi sana bang. Sana. Waktu saya ngaji guys, ditanya sama guru saya, hari ini hafal enggak? Enggak. Tahu di mana dipukul guys? Maaf, di sini di pantat. Coba saya bang. Dendamlah kalian nanti, nggak usah, baliklah. Sebagai contoh, dipukul di sini guys, maaf cakap ya, di pantat. Balik ke rumah ditanya sama Munkar Nakir. Tahu Munkar Nakir siapa? Ayah saya sama ibu saya. Munkar itu agak ringan, tapi Nakir itu yang kejam. Ayah saya tanya, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak hafal bah. Dipukul guys. Lalu ditanya sama ibu saya, hari ini hafal enggak? Enggak. Warna-warni di sini guys. Entah merah, hijau, apalah warnanya sih itu enggak tahu. Ya Allah, dari itu terkesan bagi saya. Pergi ke Masjidil Haram dipukul. Balik dari Masjidil Haram jumpai Munkar Nakir dipukul juga. Bingunglah saya ini. Kemana ini? Akhirnya saya bisa hafal Al-Quran. Dan saya itu hafal Al-Quran bukan karena kemauan, karena keterpaksaan. Tapi ada kebaikan di dalam itu. Makanya abang-abang, kakak-kakak yang berkata, gimana ya cara supaya saya bisa hafal? Gimana ya saya supaya saya cepat bisa hafal Al-Quran harus dipukul.
Sekarang banyak kakak-kakak, anak-anak muda kalau dipukul tampeleng sama gurunya langsung melaporkan ke polisi. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau ada di antara kalian yang menjadikan gurunya sebagai musuhnya, wallahi tidak ada keberkahan sama sekali di dalam kehidupannya. Bukan di dalam ilmunya, sama sekali di dalam kehidupannya. Kalau nggak percaya sama saya, tanyalah kepada yang lahir di yang dulu-dulu 90-an. Pasti mereka itu kena pukul. Apalagi yang di belakang-belakang. Yang agak-agak tua. Benar kan, Kak? Sering dipukul kan? Tapi bisa hafal Al-Quran kan? Walaupun surat Qulhu kan? Bisa. Makanya pesan saya yang keempat, guru itu sebagai ayahnya engkau. Tidak ada seorang guru atau seorang ayah yang tidak mau melihat anaknya lebih sukses daripada dia. Dia pasti ingin melihat engkau ini lebih sukses daripada dia. Benar kan, Bang? Semua gitu. Makanya jangan dianggap semua guru itu seperti musuh. Dan pukulan itu, Kak, terbagi 3. Ada pukulan namanya darbu ta'dib dari orang tua. Ada pukulan namanya darbu tahdzib dari guru. Ada pukulan dari pemerintah namanya darbu ta'dzib. Darbu ta'dib itu dari orang tua. Contoh, ada anak mau pisang. Mau pisang ya. Pisau, bukan pisang. Pisau itu kan. Ada anak kecil minta pisau dari ibunya. Pisau. Kata ibunya apa? Pergilah engkau. Kutampeleng engkau nih. Pergilah. Apakah di saat dia mukul itu ada perasaan kebencian? Tidak ada kan? Makanya itu namanya pukulan dari orang tua. Darbu ta'dib. Kalau pukulan dari guru namanya darbu tahdzib. Pukulan pendidikan. Karena anaknya engkau ini memang setan. Maka dipukul. Seperti saya. Nggak apa-apa lah. Sering-sering dipukul. Tapi zaman sekarang itu nggak boleh dipukul. Nggak tahu kenapa. Intinya saya itu nggak mau tahu. Yang penting itulah pukulan yang kedua. Pukulan yang ketiga namanya darbu ta'dzib. Itu pukulan dari pemerintah bagi orang yang zina, mabuk, khamar. Mudah-mudahan kita selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu pelajaran yang keempat, minta tolong. Jangan menyusuhi seorang guru. Mau guru anaknya, mau guru engkau, mau guru siapapun. Gimana mau dapat keberkahan dalam kehidupan atau dalam ilmu, lalu engkau ini memusuhi guru? Tidak bisa. Maka minta tolong kakak-kakak harus memuliakan seorang guru. Lihatlah orang Jawa Timur itu, Masya Allah, kemuliaannya mereka terhadap mereka itu memperlakukan gurunya seperti malaikat. Benar kan? Makanya minta tolong jaga sikap, jaga kehormatan, jaga semua. Intinya jangan memusuhi seorang guru. Yang pertama, kita balik ke tema yang pertama. Kun aliman, kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Gimana cara menghafal Al-Quran? Saya sudah sampaikan. Mendatangi guru, sering mendengar, berkawan sama orang baik. Sehingga bisa menghafal Al-Quran dan bisa menjaga iman, sikap, lidah, dan semua. Au muta'alliman, enggak bisa hafal Al-Quran, belajar mengaji. Ini bapak-bapak, maaf, ada bapak-bapak yang enggak bisa hafal Al-Quran, tapi beliau itu belajar mengaji. Datanglah ke Masjid Malik Al-Mulki ini, belajar mengaji. Walaupun caannya engkau ini bata-bata, enggak apa-apa. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Walaupun bacaannya engkau ini bata-bata, engkau akan dapat 2 pahala dibanding orang yang sudah lancar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Dan ibu-ibu, kakak-kakak ini, Bang, mereka itu enggak begitu tertarik dengan kegantengannya engkau doang. Mereka itu tertarik dengan engkau, dengan ilmunya, dengan dompetnya. Dua-dua. Harus punya 2 di antara, harus punya 1 di antara 2. Benar kan, Kak? Sudah enggak punya ilmu, paling minim punya enggak punya cuan, enggak punya ilmu. Apa? Bye. Dicampakkan ke sungai.
Maka abang ini kalau memang ganteng, mau menunjukkan kegantengannya harus mempunyai dua. Ilmu dengan cuan. Saya ini kak, saya ini bang, alhamdulillah, saya ini nggak punya nama, nggak punya jabatan, nggak begitu artis. Follower saya itu nggak banyak, nggak 1 miliar, nggak 1 juta, 65.000. Follow lah. Saya dalam 1 bulan keluar kota hampir 5 kali. Wallahi. 5 kali. Kadang saya dari Palembang. Saya baru di sini 3 minggu. Sebelumnya saya di Mekah. Datang dari Mekah langsung ke Palembang. Masuk ke Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau masuk ke Pagar Alam. Abang pernah ke sana? Abang lahir di Indo nggak pernah ke sana. Saya lahir di Mekah. Keliling terus. Kok bisa bang? Ini bukan saya sombong. Saya cerita ini supaya kalian itu juga bisa. Cita-cita saya itu kak dulu cuman satu. Bukan seperti kalian cita-cita saya. Cita-cita kalian cuman apa cita-cita? Banyak kota-kota yang abang nggak tahu kan? Abang cuma tahu Bogor, puncak Bogor. Saya ini bukan meremehkan. Enggak, saya cerita ini supaya abang bisa jadi seperti saya, bahkan lebih daripada saya. Enggak apa-apa. Saya bangga kalau ada di antara Malikal Mulki ini yang bisa jadi seperti saya, bahkan lebih, enggak apa-apa. Jadilah seorang yang dikejar oleh dunia, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Pertanyaan saya kepada jamaah yang ada di sini. Kira-kira Ustadz Abdul Somad yang ngejar dunia, apakah dunia yang ngejar Ustadz Somad? Dunia yang ngejar Ustadz Somad kan? Kok bisa? Karena beliau punya dengan punya Al-Qur. Apakah kakak tidak mau orang seperti semacam itu? Maka kakak jangan menerima orang sembarangan. Nerimalah saya, nerimalah orang. Maaf. Begitulah cara promosi. Bercanda, boleh kan? Bercanda kan? Nah begitu. Kakak kalau punya orang yang hafal Al-Quran, lalu berilmu, lalu punya cuan, gimana rasanya? Kayaknya suaminya nggak punya cuan nih. Makanya abang-abang harus mempunyai dua ini. Al-ilmu yahrusuka. Dan keindahan ilmu dengan Al-Quran itu bang, di antara keindahan, kemuliaan Al-Quran itu, Al-Quran yang bisa menjaga kita, ilmu yang bisa menjaga kita, sedangkan kita yang menjaga harta. Benar kan? Itu kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib, al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu itu yang bisa menjaga engkau, sedangkan kita yang menjaga harta. Jangan menjaga harta terus. Jadikanlah diri sendiri seperti Ustazah Oki. Saya itu terharu banget sama Ustazah Oki. Ustazah Oki ini Masya Allah cerdas banget. Istiganya 2 kali. Sampai saya berpikir ini orang ini kayaknya nggak suka main ini. Nggak suka malam minggu ini. Masya Allah istiga 2 kali. Masya Allah tabarakallah. Begitulah bang. Abang kalau ingin menjadi seorang sukses, duduklah sama orang-orang sukses. Jangan duduk sama orang-orang yang omongannya cuman gosip. No, lepaskan itu. Begitu ya bang? Oke bang? Oke kak? Duduklah sama orang-orang sukses. Sehingga engkau ini bisa menjadi seorang sukses insya Allah. Nggak bisa hafal Al-Quran atau muta'aliman. Dan saya sudah ceritakan, kalau nggak bisa hafal, belajar mengaji. Dan kalau bisa, di poin yang kedua ini, jadikanlah Al-Quran atau
ilmu yang bisa menjaga engkau. Jadilah seperti Ustadz Abdul Somad atau seperti Ustadz Adi Hidayat. Coba kalau kita tetangga sama Ustadz Abdul Somad atau sama Ustadz Adi Hidayat. Ini kita di sini sudah bertetangga sama Ustadz Taki Malik kan? Masya Allah, setiap pagi beliau bilang, minumlah minuman saffron. Itu kalau tetangga sama Ustadz Taki Malik. Kalau bertetangga sama Ustadz Adi Hidayat, Assalamualaikum, Masya Allah sudah hafal 30 juz. Bayangkan kalau kalian dapat pertanyaan kayak gini. Siap kalian jawab? Alhamdulillah, Masya Allah sudah hafal Ustadz Adi Hidayat juz 30. Coba kalau kita bertetangga sama Ustadz Agim. Jaga hati, jaga hati. Setiap kita jumpa sama dia, jaga hati, jaga hati. Apa lagunya beliau? Kayak anak bayi. Tidak jelas hurufnya. Jelasinlah hurufnya itu. Jagalah hati. Gak hidup hatinya. Coba kalau kita bertetangga sama Ustadz Abdul Somad. Salatlah kau. Neraka bagi engkau ini kalau tidak sholat. Itu kalau Ustadz Somad. Ngeri sekali, Masya Allah. Tapi saya tipe orang yang suka dengan Ustadz Abdul Somad. Saya belajar ceramah-ceramah ini dari semua ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Saya ambil bahan-bahannya beliau. Makanya abang-abang, kalau ingin menjadi seorang mulia, tontonlah, belajarlah dari ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Saya aja yang lahir di Mekah nggak tahu bicara dengan bahasa Indonesia, bisa cepat belajar bisa cepat berbicara dengan bahasa Indonesia dari Ustadz Abdul Somad. Masa kalian itu nggak menggunakan ceramah-ceramahnya beliau? Gunakanlah dengan yang baik. Belajar, sering belajar. Oke bang, saya ini alhamdulillah seharusnya sudah selesai S2. Cuman tesis saya itu suka ditunda-tunda. Mengapa ditunda-tunda? Karena saya berpikir kayak gini, kalau S2 ini saya harus ngeluarin uang. Saya harus kasih ke kuliah uang terus. Sedangkan saya ini butuh uang. Maka saya lepaskan S2 ini, lepaskan tesis ini, saya terima undangan terus. Terima. Sampai suatu saat guys, profnya berkata kayak gini. Engkau ini sebenarnya datang ke sini untuk belajar atau untuk mengajar? Saya bilang untuk belajar prof. Tapi kenapa engkau ini suka nunda tesisnya? Karena cuan prof. Terus kata beliau, jangan sibuk dengan undangan terus. Apa ini? Beliau marah-marah kan? Terus akhirnya saya bilang, ya prof, besok insya Allah saya akan menetap di sini selama 2 minggu. Mengapa? Kok bisa sekarang 2 minggu di sini? Karena ada undangan-undangan di sini prof. Lalu apa kata prof? Kalau ada khutbah Jumat untuk saya, kasihlah. Di hati saya, bilanglah dari awal. Dari tadi sok-sok segan. Begitulah, duduklah sama orang-orang yang suka ketawa. Sehingga kita itu bisa bahagia juga seperti mereka. Karena itu terpengaruh bang. Oke bang? Oke kak? Supaya kita ini bisa mencintai Al-Quran, duduklah sama ahli Al-Quran. Supaya bisa mencintai sholat, ibadah, senyum, duduklah sama orang seperti semacam itu. Contoh supaya bisa cepat faham. Datang kita ke pom bensin, seperti pas saya datang ke sana, baru datang, saya datang langsung masuk ke pom bensin. Kan di location tertulis rumahnya di pom bensin. Masuklah saya. Kak, sini. Di mana Malikal Mulki? Hah? Saya cari Malikal Mulki di mana ini? Jangan-jangan mereka ini tidak ada. Lalu saya balik, gelap sekali. Pas masuk, nyampe sini. Alhamdulillah, hati saya sudah tenang. Melihat ukhti-ukhti. Bukan enggak apa-apa bang. Sampai mana ya saya cerita ini? Pom bensin. Kalau kita datang ke suatu tempat seperti pom bensin, mesti dan pasti bau badan kita juga bensin, benar kan? Tapi kalau kita datang ke toko parfum, walaupun kita itu enggak jual parfum, pasti
bau kita itu wangi sekali. Benar kan? Kesimpulan dari itu, dari cerita itu apa? Bahwa kalau kita berkawan sama orang baik, nama kita juga akan menjadi Oke bang? Poin yang paling penting. Jagalah itu bang. Duduklah sama orang-orang yang harum namanya. Sehingga nama kita itu bisa juga harum. Oke? Harum. Nyampe mana ya Allah? Lupa saya. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an. Enggak bisa hafal, baca. Enggak bisa baca, mendengar. Enggak bisa mendengar, mendekatkanlah diri sama ahli Al-Quran. Enggak bisa hafal bang, begitulah caranya. Dekatkanlah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Jangan mencoba mencaci maki ahli Al-Quran. Itu mereka keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa berkumpul di sini apakah karena saya itu ganteng? Apakah karena saya itu artis? Lalu kalian melihat posternya, akan datang seorang ganteng dari Makkah yang bernama Abdul Basit Musfi, falyatafaddal mashkuran. Apakah kalian datang karena itu? Makanya saya itu tidak suka laki-laki. Katakanlah iya seperti mereka. Kalian ini bisa datang karena Al-Quran. Bisa berkumpul karena keberkahan Al-Quran. Dan di perkumpulan ini banyak ekonomi juga yang yang kuat karena keberkahan Al-Quran. Kesimpulan dari ini semua karena judulnya solusi hidup di saat capek-capeknya, yaitu adalah berkawan sama orang baik. Supaya bisa menjaga sikap berkawan sama orang supaya bisa hafal Al-Quran harus berkawan sama orang supaya bisa jaga iman, terjaga imannya, sholatnya, semua. Maka harus berkawan sama orang itulah solusinya di saat engkau capek-capeknya. Enggak mungkin kita itu bisa langsung cinta sama ahli Al-Quran kalau belum kenal sama ahlinya. Benar kan kak? Enggak mungkin kita itu bisa cinta sama ilmu kalau kita itu belum kenal sama ahlinya. Maka harus kenal sama ahlinya dulu. Dan Allah itu punya keluarga. Kok enggak turun? Ih, lama sekali. Enggak usah cipiki-cipiki sama istri, nantilah. Datang dulu. Siapa ini? Oh, saya lanjut dulu. Ya. Beliau masuk ke rumahnya beliau. Saya tunggu di sini malah beliau masuk. Aneh. Bercanda. Kita ini nggak mungkin bisa cinta sama Al-Quran, nggak mungkin bisa cinta sama ilmu kalau tidak kenal sama ahlinya. Maka harus kenal sama ahlinya dulu. Siapa keluarganya Allah di bumi ini, yaitu adalah Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Masya Allah, datanglah seorang artis. Inilah yang namanya Ustadz lalu artis. Masya Allah, kita salawat boleh guys? Maulaya salli wa sallim Dari mana? Dari mana? Saya duduk di sini, abang duduk di sana. Jangan dekat dari saya, nanti saya itu nggak laku. Sana.
Masya Allah, beliau itu Masya Allah seorang ustadz dan artis. Masya Allah, namanya Taqiyuddin Malik. Nama itu bang, kakak-kakak yang punya anak nanti minta tolong jangan ngasih nama yang sembarangan terhadap anaknya. Karena nasib kita itu tergantung likulli minna lahu nasibuhu min ismihi. Kalau engkau mau tahu nasibnya engkau, maka lihatlah namanya engkau. Kalau namanya engkau Abu Janda, maka nasibnya engkau gitu. Maka pilihlah nama-nama yang baik. Di antara nama-nama yang baik yaitu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa nama Allah Subhanahu wa ta'ala? 99. Coba dengan satu suara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Coba sebentar, saya mau tes dulu ibu-ibu yang ada di sini. Mereka hafal apa pura-pura hafal? Coba dengan satu suara. Enggak apa-apa. Sebentar. Kakak-kakak dulu dengan satu suara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Masya Allah, ahli surga. Udah. Sekarang di sini, laki-laki. Wahai gentleman. Ayo dengan satu suara. Ya Allah. Ya. Macam mana mau masuk surga? La ilaha illallah. Tidak hafal nama-nama Allah. Harus katanya laki-laki. Mana suaranya? Coba dengan satu suara. Saya tes lagi. Ya Allah, ya Rahman. Yang hafal di depan. Yang di belakang pura-pura hafal. Mulutnya bergerak. Itulah indahnya zikir berjamaah. Itulah indahnya membaca, mengaji berjamaah. Ngaka berjamaah. Sholat berjamaah. Tidur berjamaah. Itulah indahnya. Tidak hafal, kelihatan hafal. Benar kan? Makanya sering-sering datang berjamaah. Kalau datang ke pengajian juga datanglah berjamaah. Jangan datang sendiri. Datanglah berjamaah supaya turunlah keberkahan dan ketenangan. Begitulah tata cara mencintai Al-Quran. Begitulah tata cara mencintai ilmu. Supaya kita itu bisa cinta dengan ilmu. Cinta dengan Al-Quran harus kenal dulu sama dirinya. Siapa ahli Al-Quran di bumi ini? Yaitu siapa keluarga Allah di bumi ini? Yaitu adalah ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khasatuh. Siapa keluarga, siapa orang yang berilmu, supaya kita itu bisa cinta dengan orang yang berilmu, maka harus kenal sama ahlinya. Seperti Ustadz Taki Malik, Ustadz Bahanan, Ustadz Muzammil. Untuk penutupan, karena dari tadi saya itu banyak cakap. Untuk penutupan dari ini, karena Ustadz artis kita itu sudah datang. Antum kan 1 juta, saya 65.000. Siapa yang mau nengok saya? Hah? Nenek-nenek, tidak mau. Tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya. Bercanda. Jangan tersinggung. Untuk penutupan acara ini, ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Berapa kak? Ikutilah saya. Sin. Dari awal sampai terakhir ya. Sa, si, su. Yang pakai masker, tolong buka maskernya. Supaya kelihatan ada giginya apa tidak. Coba dengan satu suara. Sa, si, su. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Huruf yang kedua, shin. Apa?
Dengan satu suara. Syashishu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga belum saya berkata apa-apa. Tunggu. Zal, apa? Dzadzu. Ada perbedaan antara zal dengan jim. Kalau jim nggak harus keluarin lidahnya. Kalau zal harus dikeluarin lidahnya. Za. Kalau tidak ada gigi, kadang-kadang ada yang tidak ada bergigi dia, cuman di tengah itu ada seperti nafak. Maka minta tolong, gak apa-apa yang nggak bergigi lah, pakai masker. Contohnya zal. Apa perbedaan dengan jim? Kalau zal harus keluarin lidahnya, kalau jim tidak harus. Jajiju. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu indahnya kalau kita ngaji sama guru. Coba kalau kita itu tidak ngaji sama guru. Ica ca. Sudah tahu perbedaannya kan? Nah, harus sering-sering Siapa gurunya di sini? Hah? Saya tidak dianggap. Dari tadi saya bicara. Saya tidak dianggap. La ilaha illallah. Masya Allah, tempat paling indah memang Malikal Mulki. Mudah-mudahan turunlah kebahagiaan, ketenangan, keberkahan insya Allah. Mudah-mudahan abang-abang yang ada di sini sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak bininya. Cemen kalian, amin. Kalau amin gitu. Sampai mana? Sin, shin, zal. Yang keempat, yang terakhir yaitu adalah tha. Apa? Coba dengan satu suara kak. Thalithu. Dengan satu suara ya, ikutilah saya. Saya suka Abdul Basit Mutfi. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. هذا والله أعلم وعلمه أتم وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. In ahsantu fa'inuni. Apabila ada kata-kata yang benar dari saya, berarti itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in akhta'tu faqawwimuni. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, maka rasakanlah. Minta maaf. Wa in akhta'tu faqawwimuni. Maka saya minta maaf. Dimaafin apa enggak? Minta maaf saya. Lalu kemudian sebelum kita menutupi acara ini, maaf Ustaz Taki, karena engkau tadi datang, engkau kan Ustaz, engkau kan artis. Jadi seharusnya antum yang ceramah, bukan saya. Saya itu tidak ada ilmunya. Benar kan guys? Coba kalau enggak diakui. Baru tahu. Antum yang harus melanjutin ini semua Ustaz Taki. Kita ini harus dapat ilmu dari ahli. Supaya bisa mencintai ilmu harus kenal sama ahli. Supaya banyak uang harus kenal sama ahli. Masya Allah, lengkap beliau. Punya ilmu, punya cuan. Benar kan? Semoga kalian dapat seperti beliau. Kalau enggak dapat seperti beliau, seperti saya. Sekali-sekali promosi. Enggak mau kan? Giliran saya promosi. Giliran tes.
Wah, giliran saya promo. Coba ngulang lagi, coba. Anak aman nih, anak aman. Coba. Giliran saya yang promosi dimatiin. Ada sifat iria. Ada sifat dingkia. La ilaha illallah. Maka kita balikkan dulu kepada ahli. Mudah-mudahan insya Allah kita itu bisa mendapat ilmu yang banyak. Dan insya Allah rezeki yang banyak. Dan bisa cepat hafal Al-Qur'an. Kalau saya yang sampaikan itu dan saya yang sampaikan itu tata cara saya pribadi. Kok bisa saya cepat hafal Al-Quran? Karena saya sering dipu. Begitulah tata cara cepat Tidak ada selain itu. Kalau saya sampai sekarang guru ngaji di Masjidil Haram. Kalau ada santri yang tidak hafal, saya pukullah dia. Dan polisi di sana itu kerjasama sama kita. Di sini juga kerjasama, asal ada. Di sini, saya nggak mengatakan di sini di mana, jangan tersinggung. Maka kalau ingin cepat hafal Al-Quran harus di sini tidak ada pukulan. Maka tidak harus dipukul. Solusinya gimana? Harus berkawan sama orang baik. Sehingga bisa terjaga imannya dan semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka saya serahkan mikrofon ini. Maaf Ustadz karena dari tadi saya itu sudah banyak bicara. Hampir satu jam lebih. Dan sempat saya mengusir kucing. Dan saya diketawain sama jamaah. Tapi terus terang Ustadz Taki, tempat ini tempat yang paling bagus, the best bagi saya karena di sana ada makanan, ada masjid dan tempat nongkrongnya di sana, masya Allah indah sekali di sana dalam tuh. Apa namanya? Rumah kucing. Itu di sana ruang tamu, rumah kucing. Emang saya kucing. Tempatnya bagus, jemaahnya juga masuk. Dari tadi saya dites. Nah, alhamdulillah dapat 2. Tempatnya bagus, mudah-mudahan turunlah keberkahan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan insya Allah kita itu bukan pertemuan yang terakhir bagi kita. Amin ya rabbal. Judul hari ini judul paling bagus. Banyak pelajaran yang saya sampaikan. Benar kan Kak? Supaya bisa menghafal harus mendatangi gurunya siapa? Ustadz. Lalu kemudian harus sering-sering karena kita itu bisa hafal lagu tanpa disuruh, tanpa dipaksa, karena sering supaya bisa terjaga iman dan hafalan dan sholat kita dan semua harus berkawan sama orang dan banyak pelajaran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah itulah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah saya sekarang serahkan kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram Taqiyuddin Malik. Matta'an Allah bisihhatihi wa afiyatihi. Itu sandal apa? Itu punya cewek apa punya apa? Saya sama Ustaz Takimat. Mukul santri? Ngeri sekali beliau. Saya sama Ustaz Taki Malik itu seperti saudara. Beliau itu lebih tua daripada saya. Jangan disangka saya ini lebih tua daripada saya ini masih berlaku guys. Saya antum berapa? 27. Tua sekali. Saya 26. Serius? 30. Saya bukan om. Saya masih bisa dipanggil AA. Kalau nggak mau dipanggil AA, sayang. Alhamdulillah saya bisa akrab sama Ustadz Taki, sama Ustadz Bahanan, sama orang-orang yang Masya Allah berilmu, lalu bercuan, lalu baik.
3 sifat ini yang lengkap di mereka. Mudah-mudahan beliau ustadz-ustadz yang macam-macam kayak gini terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada Ustadz Taki. Kalau ada pertanyaan Ustadz, boleh dari jemaah, bukan dari antum.